capek-capek kuliah 3 tahun 4 tahun, nggak ada jadi dapat kerja. Pas lulus SMA itu dia bingung arahnya mau kemana. Kan nggak semua orang pasti mau kuliah. Jadi maksudku kenapa resign di kapal? Ada apa? Iya sebenarnya ini banyak yang bertanya juga. Mungkin teman-teman pasti banyak yang tanyakan. Padahal orang kan mau ke kapal. Iya. Sebenarnya kalau ditanya tujuanku untuk bikin konten di TikTok itu, mungkin yang dulu-dulu yang mau ke kapal susah informasi kapal pesiar, cari di YouTube kadang nggak ada, dan walaupun ada kadang nggak lengkap. Jadi kita di sini membantu teman-teman yang mau kerja di kapal, bukan bilang pamer toh. Buongiorno, ada Mas Seng. Salah. bagaimana? Oh, kalau saya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fadel. Jadi di video kali ini teman-teman, saya kedatangan tamu yaitu Eki Fadli. Mungkin sebagian dari teman-teman tahu dia, ya tahulah ya. Opening videonya Buongiorno, ada Mas Seng. Betul sekali. Jadi dia TikTokers kapal pesiar teman-teman. Dan langsung saja kita menanyakan bagaimana kabar hari ini. Alhamdulillah sejauh ini baik-baik saja, kabarnya baik dan sehat. Alhamdulillah. Mantap. Bisa kalian lihat sekarang. Iya. Jadi Eki Fadli, kalau boleh tahu kesibukanmu apa sekarang? Oh iya, kalau sekarang lebihan jadi bahasa-bahasa Makassar, mau sama-sama jadi orang Makassar. Oke. Kalau sekarang kesibukanku itu ya biasa di kampung gitu, karena saya aslinya Takalar. Jadi saya sekarang kebanyakan menghabiskan waktu di Takalar, jadi rumah. Kadang kalau bikin konten ya konten-konten di kampung begitu. Jadi kayak daily vlog begitu? Iya, kayak daily vlog yang apa keseharianku selama resign di kapal. Itu saja, kayak di rumah kegiatanku apa saja setiap hari. Oh, resign di kapal? Betul. Jadi resign. Maksudku kenapa resign di kapal? Ada apa? Iya sebenarnya ini banyak yang bertanya juga. Mungkin teman-teman pasti banyak yang tanyakan. Padahal orang kan mau ke kapal. Kenapa Eki sendiri? Di sisi lain banyak orang yang mau ke kapal, tapi di sisi lain kenapa resign? Itu banyak sekali yang bertanya. Memang dari konten-kontenku banyak sekali yang bertanya. Saya resign karena memang sudah capek kerja di kapal. Oh, capek kerja di kapal. Betul. Mau cari suasana baru mungkin? Betul sekali. Karena bisa kalian tahu yang mungkin pengikut saya di TikTok yang ngikutin saya dari dulu, itu kan sebelumnya saya udah pas lulus SMA langsung lanjut kerja di kapal, tapi kapal Indonesia. Dan sampai sekarang makanya ya kayak saya rasa itu harus cari suasana baru. Suasana baru. Betul. Berarti contohnya suasana baru yang tujuannya mungkin Eki next apa? Oh ya, kalau ditanya tujuan itu sekarang saya lebih kepada kayak mau upgrade ilmu pengetahuan begitu, kayak pendidikanku mau ku upgrade. Oh, oke. Iya. Rencana saya mau studi di Australia, tapi sambil kerja juga supaya ndak nganggur toh dan bisa biayai pas kuliah di sana. Wow, seperti mantap. itu. Berarti sementara proses ini. Ya kalau sekarang ini kenapa saya ada di kampung bolak-balik Takalar Makassar karena memang lagi pengurusan. Oh, pengurusan untuk ke Australia? Iya, betul. Karena banyak juga dokumen-dokumen yang diurus tuh. Kayak kira-kira berapa lama itu baru bisa? Ya, untuk saat ini estimasi sebulan sampai 2 bulanan lah. Kalau cepat biasa sebulan bisa berangkat. Iya, betul. Tapi pasti banyak juga modalnya kapal. Betul sekali, banyak. Mungkin ya modal dari kapal dipakai untuk. Karena bisa kalian ketahui, ya saya backgroundnya memang dari orang yang biasa-biasa dan memang orang tuaku. Tidak, memang memang orang tuaku yang maksudnya bisa dibilang bukan dia orang-orang yang kaya raya begitu tuh, dan makanya itu cukup lah. Makanya itu waktu saya lulus SMA, saya kerja dulu, kerja ngumpulin uang dan baru sempat kepikiran mau kuliah begitu, mau studi. Oke, jadi Eki langsung coba ke Australia. Tapi sambil kerja juga supaya ndak menganggur, supaya bisa biaya diri ada sendiri. Ada juga uang tuh, tapi pasti uangnya juga, aduh. Biayanya juga di kesana memang
banyak-banyak juga guys. Seperti itu. Oh iya, Eki, mungkin banyak teman-teman bertanya itu mungkin di TikTokmu dan belum pogo sempat jawab Ki. Itu bonjorno ada masing. Maksudnya kalau saya kan ada masing ku tahu Ji. Iya. Tapi maksudku kenapa bisa bonjorno ada masing. Jadi mungkin orang tahu itu juga. Sebenarnya ini memang pertanyaan paling banyak di TikTok. Di TikTok bertanya di video-videoku, apa itu bonjorno? Apa itu bonjorno? Sebenarnya awalnya itu kenapa saya pilih bonjorno? Karena kan kebetulan saya kerja di kapal pesiar Costa Cruise Line dan itu perusahaan asal Itali. Nah, otomatis bahasanya bahasa Itali, mix lah bahasa Inggris. Dan kalau setiap pagi di kapal itu selalu kalau kita jalan berpapasan sama sesama kru atau supervisor atau apa, saling sapa bilang bonjorno. Dari situ kepikiran Kak, setiap hari nih bonjorno tak kalau bonjorno juga kusapakan nih sama teman-temanku di TikTok. Makanya setiap opening videoku itu bonjorno, terus ku kasih ikut ada maseng itu karena bahasa Makassar toh, ada maseng artinya saya ada lagi, saya datang lagi. Ya udah, itu ku jadikan ciri khasnya di videoku. Unik. Jadi campur ki bahasa Itali sama bahasa Makassar guys. Jadi mantap lah. Oke, jadi berawal dari situ Di? Iya, dari situ. Oke. Jadi ngomong-ngomong kan Eki juga sampai saat ini mungkin banyak yang kenal toh. Jadi mau bertanya, awal mulanya mau bikin konten-konten TikTok itu dari mana inspirasimu dan apa tujuanmu begitu ya? Sebenarnya kalau ditanya tujuanku untuk bikin konten di TikTok itu sebenarnya nggak ada tujuanku bikin konten. Iseng Ji. Waktu itu karena saya dulu penonton di TikTok. Tiba-tiba waktu itu saya scroll di TikTok, itu saya selalu nonton video TikTok dari pramugari sama pramugara di pesawat. Dia selalu kayak review toiletnya lavatory di pesawat, terus review cara buka ini, cara buka itu. Nah dari situ pas ku mau berangkat ke kapal berpikiran ke bilang bisa kah juga ini bikin TikTok kayak begini tapi saya versi kapalnya kan ada versi pesawat. Betul. Jadi ku coba versi yang di kapal. Pas ku bikin ternyata banyak yang nonton. Iya, karena kan orang-orang pasti tertarik itu karena penasaran bagaimana isinya ini kapal pesiar. Iya, banyak sekali yang kepo waktu itu dan setiap apa yang ku review waktu itu pasti banyak sekali yang nonton karena kepo kehidupan di kapal. Iya, pasti kepo orang. Jarang orang tahu begitu. Oh, jadi seperti itu, Di. Iya, di situ awal. Berarti tidak ada memang tujuannya. Tidak ada, iseng-iseng di waktu itu terus ikut-ikut dan akhirnya begini Oke, mantap. Jadi Eki kan sudah mulai ini kan TikTokmu sekarang. Kira-kira apakah kesan terbaikmu selama jadi TikTokers? Apa begitu ya yang mungkin berubah? Kalau sekarang untuk konten saya di TikTok itu kayak lebih banyak orang yang termotivasi. Ya mungkin pas lulus SMA itu dia bingung arahnya mau kemana. Kan tidak semua orang pasti mau kuliah, tidak semua orang mau mau langsung kerja toh. Apalagi orang Sulawesi guys. Apalagi orang Sulawesi pasti berpikiran capek-capek kuliah 3 tahun 4 tahun, tidak ada jadi dapat kerja. Nah dari situ itu banyak sekali yang terinspirasi. Kepo juga. Kepo untuk kenapa. Dan banyak sekali juga gara-gara kontenku mungkin masuk di sekolah yang saya tempati sebelumnya gitu. Oke, jadi lebih dikenal begitu. Betul. Oke, jadi Eki kira-kira selama jadi TikTokers, mungkin TikTokers kapal pesiar, ada tidak perubahan di dalam dirimu? Kayak lebih banyak orang yang kenal kok atau pas ketemu sama orang minta foto? Ada tidak yang berubah sebelum dan setelah jadi TikTokers begitu? Kalau perubahan pasti ada, apalagi sekarang banyak sekali yang kenal toh, setiap keluar pasti ada yang kenal. Dan ternyata banyak yang terinspirasi dari video-video saya yang mulai kerja di kapal sambil jalan-jalannya itu banyak sekali yang terinspirasi. Sempat ada satu cerita yang kayak saya juga kaget begitu, tiba-tiba waktu itu saya
naik motor dari Makassar ke Takalar. Terus ada mobil ini di samping klakson terus. Pip 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 begitu tuh. Risih mah ini. Emosi. Saya bilang, kenapa ini orang pip 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 terus? Agak pelan sedikit terus dia agak melambung. Melambung di sampingku tuh, langsung buka kacanya baru teriak, "Bonjourno, bonjourno, ada masing." Langsung itu kayak enggak jadi emosi. Langsung enggak jadi emosi gara-gara itu. Oh, ternyata sampai kayak orang-orang itu nonton paling di sini padahal kayak dia artis. Padahal biasa-biasa sih kudu. Oke. Kayak begitu. Tapi kayak maksudnya pas mau pulang ke Takalar, ada tidak orang-orang tetanggamu yang ayo deh ada Eki kayak... Oh iya. Ini juga ada. Karena ada karena saya jarang di rumah, karena kan di kapal saya merantau terus, apalagi kerja di kapal jarang di rumah tuh. Jarang dikenali. Sempat ada anak-anak kecil itu sering nonton TikTok saya. Terus dia scroll. Bocil. Dia scroll TikToknya terus dia kasih lihat mamanya. Bilang, "Ma, ini ada artis TikTok sering muncul di FYP ku." Langsung lihat, kata tangga jaki di samping rumah ternyata. Nakira mungkin dimain-main. Nakira ternyata langsung kasih tahu anaknya bilang, tetangga jaki ini cuma jarang lihat karena kerja di kapal begitu. Pas nu pulang. Pas aku pulang langsung datang baru minta foto segala macam. Dia bangga natong itu bocil jadi. Banyak sekali dan rata-rata juga bocil banyak yang nonton di TikTokku. Ndak ku tahu kenapa. Tapi kan itu bukan 18 plus konten. Bukan. Kalau kontenku aman soal jalan-jalan, soal di kapal, begitu semua. Mungkin mulai dari kecil Ki terinspirasi tuh. Dari tahu Ki sempat jadi apa yang gitu gara-gara. Sempat penonton YouTube-nya Fadel juga pasti banyak yang mau ke kapal tuh. Pasti banyak yang mau ke kapal dan pasti ada yang kenal Eki, pasti. Dan mau konten-konten juga bisa gitu. Oke, ada pertanyaanku Eki. Apa itu? Dan saya mewakili teman-teman yang mungkin sudah kerja di kapal pesiar. Saya juga. Bagaimana itu tipsnya untuk bikin konten produktif di kapal pesiar? Karena kurasa karena kayak susah manage waktuku sama konten. Iya. Bagaimana? Itu juga banyak juga yang DM bertanya tuh, bilang, bisamu itu bikin konten padahal kerja di kapal itu kayak padat sekali, sibuk, ndak ada libur segala macam. Pasti anak-anak kapal banyak yang ini Ki. Kalau saya tuh kayak kalau orang Makassar harus pintar kalasi sedikit, curi-curi waktu sambil kerja. Mama Gayo. Iya, kalau di Costa dibilang Mama Gayo, sering Mama Gayo ini. Pagulung. Oh, Pagulung kalau dia Aida. Iya. Oh, intinya kalasi dulu. Iya, maksudnya curi-curi waktu. Curi-curi waktu, terus kalau umpamanya ada waktu luangku selalu bawa HP tuh, ada waktu luangku. Nggak dimarahi. Sempat ketahuan waktu itu satu kapal memang tahu saya TikTok, masih terkenal di TikTok. Dan sempat supervisorku panggil Kak. Saya kira dia mau marahi Kak, marah-marahi Kak. Ternyata tidak. Bikin dong sama. Maka malah aja karena bilang, bikin dulu konten apakah begini-begini. Ala-ala. Dia bilang, coba saya jadi kuajari kok begini-begini, bikin konten lah begitu-gitu. Saya takut Kak begitu. Malah aja Kak, masa? Karena supervisorku kebanyakan kayak orang tua kayak bukan bagaimana kayak ndak suka kalau kelihatan kamera kayak jadi itu juga ya. Itu sebenarnya bahaya. Itu juga bahaya tapi sebenarnya harus pintar-pintar kayak mencuri hatinya supervisor supaya gampang juga berkonten tuh. Kadang bawa ke GoPro tuh merekam kayak rapsi merekam Kak. Kau video-video terus simpan itu kayak begitu marah-marah. Setelah itu sembunyi-sembunyi biasa. Berarti dasar di konten biasa, mau lihat keluarga aku, begitu. Kalau saya sejauh itu ndak pernah aja dapat teguran bilang jangan video. Bahasa tiap beda-beda. Tiap perusahaan memang beda ya. Betul. Terus tips selanjutnya karena saya waktu itu memang shiftku di kapal shift malam dan paginya itu saya free. Free full pagi sampai sore. Jadi kapal sandar pagi, saya turun, bebas sama juga bikin konten di situ. Ngevlog. Pas sudah ngevlog, hari itu juga langsung edit.
Kalau sudah Kak bikin konten di darat, biasa ku edit memang. Pulang ke sebelum tidur itu ku edit memang. Tapi belum Post. maksudnya belum 100% selesai. Iya, Cuman intinya sebagian sudah, kayak 50% lah, 50% yang penting sudah baru disentuh. betul. Nah, setelah itu kerja pas break itu ku edit jadi langsung ku upload. Karena pas saya upload di Indonesia pagi mito, jadi langsung ku upload. Kalau saya ku simpan dulu. Sampai sekarang ini pulang di Indonesia masih banyak kontenku yang di kapal tersisa. Maksudnya belum saya edit karena kayak bukan malas sih, kayak belum mood. Tahu itu kalau orang edit pasti mood-moodan. Saya rasa juga sebenarnya karena di kapal itu berat kerja tak. Kalau masuk malam kan mungkin enak toh, banyak waktu keluar. Kalau saya guys masuk pagi terus. Jadi ya beda situasi. Tapi enggak apa-apa, bisa cerita nanti upload tuh. Kalau ada menunya bisa upload semua. Pas di darat kayak gini tuh bisa diupload nanti. Betul. Jadi Ki, kalau boleh tahu, pernah tidak selama ngonten ada komentar-komentar negatif? Kan mungkin kalau kita konten edukatif kayak video-video kapal pesiar kan, informasi-informasi kapal pesiar mungkin banyak itu komentar positif. Nah, di balik banyaknya komentar positif, ada tidak orang yang komentar negatif di luar sana? Ya, kalau komentar negatif pasti ada. Dan itu kebanyakan sesama pelaut juga. Sesama pelaut? Iya betul. Itu banyak sekali yang komen-komen, baru sesama pelaut juga yang komen. Betul itu kalau. Betul. Kayaknya mungkin YouTuber juga pasti toh di YouTube. Saya pernah dapat. Ya kayak Dan begitu. bukan lah. pernah, Sering sekali. Komentar yang paling kayak Andi selalu bilang, "Ih, santai mau ke kapan kapal pesiar di sangi mami nombar-umbar bikin video segala macam deh." Kayak di situ langsung kayak santai aja memang, enggak pernah aja. Padahal bukan itu tujuan. Iya, enggak ada tujuanku ke situ. Terus ada lagi yang komen bilang, "Saya ini saja 10 kontrak di kapal biasa-biasa ji. Ini baru kulihat 3 kontrak sangi mami begini-beginilah Ya, begitu-begitu." Gitulah teman-teman. Harusnya kan kita sama pelaut saling support lah. Saling support, betul. Kalaupun tidak mau support, diam saja. Iya. Atau kalau saya dapat begitu, ku diami ji, bilang Kak, biar nih. Tidak ngaruh kok di hidupku. Sebenarnya iya didiami cuman disayangkan. Iya, aku bilang sesama pelaut kayak begitu ya. Support lah begitu konten-konten kita di YouTube ataupun di TikTok, support karena kita kan sesama pelaut. Lagian konten saya di TikTok itu bisa kayak menginformasikan ke teman-teman, oh ternyata kayak begini kehidupan di kapal. Setiap hariku kayak begini kerjanya. Setiap hari ndak ada libur, makannya kayak begini, bla bla bla, segala macam aktivitas saya bikin kayak mini vlog begitu di TikTok. Iya. Apalagi kan sekarang kita kan anak-anak muda ikuti zaman juga era. Ini kan sekarang era digital. Betul. Teman-teman. Come on guys. Jadi kayak ikuti aja saja perkembangan yang ada. Yeah. Jadi mungkin yang dulu-dulu yang mau ke kapal susah informasi kapal pesiar, cari di YouTube kadang tidak ada, dan walaupun ada kadang tidak lengkap. Jadi kita di sini membantu teman-teman yang mau kerja di kapal, bukan bilang pamer toh. Iya. Jadi ya begitulah. Jadi diami saja kalau ada betul. komentar-komentar begitu. Jadi buat teman-teman pelaut, kita kan tidak menjelekkan pelaut juga teman-teman. Iya. Jadi ayolah setidaknya saling support gitu. Saling support. Kan tidak dirugikan jadi juga. Iya. Dan kalian tidak dirugikan, kita tidak pakai uang kalian buat konten. Kita tidak, itu juga kapal bukan kapalmu, jadi bebas lah. Oke. Yang terakhir Ki, mungkin buat teman-teman di luar sana yang mau kerja juga di kapal pesiar atau mungkin kerja di luar negeri, ada tidak pesan-pesan buat mereka semua? Oh ya, pesan-pesan saya buat teman-teman, apalagi penonton setia di YouTube-nya Kak Fadel ini, pasti rata-rata yang mau kerja di kapal pesiar. Iya, kebanyakan. Satu kuncinya, harus kuat dan tahan LDR, seperti itu. Karena kebanyakan
apalagi kita di kapal pesiar, jaraknya juga jauh sampai ke luar negeri. Waktu beda. Iya, waktu beda, kita tinggalkan keluarga, kalau yang udah punya istri, pacar segala macam itu. Iya, betul sih. Iya, karena rata-rata teman-teman saya yang kerja di kapal itu sudah berkeluarga. Iya. Dan biasa dia kayak capek kerja ini kok dong, setiap hari kerja, dan dia harus meluangkan waktunya setelah kerja video call sama istrinya, karena mungkin istrinya kayak karena di laut itu begini-begini, nanti ketemu sama inilah, banyak intinya negatif thinking terus. Ya mungkin karena anunya pelaut negatif ya, terus. image-nya memang jelek, jadi kayak banyak itu istri-istri pelaut yang harus kalau setiap selesai kerja suaminya harus video call. Iya, dan saya rasa kayak kasihan itu suamimu, seharusnya istirahat dulu atau bagaimana. Tapi ya namanya juga wanita toh. Iya, betul. Tapi nggak bisa juga buat wanita-wanita di luar sana, ya kita juga kerja teman-teman. Kalian juga dicarikan rezeki, percayalah suamimu. Jadi buat pelaut-pelaut juga jaga kepercayaan itu. Jadi buat teman-teman mungkin yang baru mau ke kapal, ada istrinya, ya jagalah kepercayaan keluargamu begitu. Betul. Jadi ya ada lagi Iki? Ya mungkin udah. Oke. Jadi cukup untuk video ini teman-teman. Mungkin kalau bahasa Itali. Kalau biasa bahasa Itali itu penutup begitu bilang grazie mille for la vostra collaborazione and ciao ciao. Artinya itu. Kayak thank you so much atas kerjasamanya. Bye bye. Gitu. Jadi gitulah teman, ciao ciao dia bilang. Iya, ciao. Oke, mungkin kalau ada salah kata, salah ucap, mohon dimaafkan. Ya. Dan thank you juga untuk Eki Fadli sudah mau datang meluangkan. Buongiorno. Ada Mas Seng. Jadi oke. Mungkin cukup dari saya, Muhammad Fadel. Thank you so much dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.